kita mau tuju yang mana gitu ya. Apakah saya tertariknya dengan ibu-ibu ibu rumah tangga atau anak berkebutuhan khusus atau pengangguran gitu ya, populasi yang mana. Sehingga dari situ nanti kita bisa melihat permasalahannya apa. Ini adalah salah satu yang paling penting dan paling menjadi momok bagi senior-senior kalian lama mengerjakannya karena permasalahan penelitiannya ini tidak jelas gitu ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan penelitian jangan judul-judul dulu kalian fokuskan gitu ya. Judul itu akan otomatis dapat ketika kalian tahu ada permasalahan penelitiannya jelas gitu ya. Oke, nah jadi kita yang mau kita dudukan dulu apa? Ada fenomena atau permasalahannya gitu ya. Ini yang kadang membuat lama dalam penelitian padahal gitu ya sebenarnya kalau kita melakukan dengan baik, dengan urutan yang benar pengerjaannya gitu ya, itu bisa dilakukan dengan lebih efektif gitu. Jadi teman-teman jangan mulai cari judul dulu. Yang dicari itu adalah permasalahan penelitian. Apa itu permasalahan penelitian? Misalnya tadi kalian fokusnya ke ini ya, tunggu dulu dia. Ya, misalnya kalian mau melakukan penelitian tadi kepada anak-anak balita gitu ya atau anak usia 1 sampai 3 tahun. Apa masalah yang terjadi pada usia anak 1 sampai 3 tahun? Kalian tahu masalahnya dari mana? Satu, bisa kalian amati gitu ya. Tapi amati saja tentu tidak cukup karena kita penelitian ilmiah yang maka melakukan studi literatur gitu ya. Studi literatur, lihat apa sih permasalahan yang terjadi di 3 tahun pertama kehidupan saat ini dalam 5 tahun terakhir. Ternyata banyak sekali peningkatan kasus yang namanya speech delay misalnya seperti itu ya. Nah, jadi data-datanya mana? Nah, itu yang harus kalian jelas apa sih permasalahannya gitu ya. Oh, dia banyak sekali kasus speech delay gitu ya atau banyak sekali ternyata di 3 tahun terakhir ini anak-anak malah kesulitan untuk berinteraksi dengan temannya dan lain-lain gitu ya, kemampuan sosialnya gitu. Jadi menurun. Masalahnya seperti apa? Ya, usia 2 tahun dia udah terlambat bicara. Datanya kamu tahu dari mana? Ini ada dari data rumah sakit A, data dari penelitian A, data dari survei A gitu ya. Ini datanya. Jadi jelas gitu ya. Jadi kalian punya permasalahan, datanya jelas yang mendukung, bukan dari perasaan saya aja Bu gitu ya, saya lihat-lihat kayaknya gitu deh gitu ya, enggak gitu gitu ya. Jadi teman-teman, oh ini kayaknya ada permasalahan nih misalnya pada ibu single parent, single mother misalnya gitu ya. Permasalahan apa yang terjadi pada single mother misalnya? Oh, ternyata si single mother ini gitu ya banyak sekali permasalahannya dalam akhirnya membagi waktu, akhirnya tidak terjadi kedekatan dengan anak misalnya seperti itu ya. Nah, jadi atau misalnya akhirnya si anak jadi tidak punya kesulitan untuk membentuk intimasi dengan lawan jenis dan lain-lain gitu. Nanti permasalahan itu kalian cari gitu ya 5 tahun terakhir apa sih permasalahan-permasalahan sehingga studi literatur yang kalian lakukan itu harusnya gitu ya masih umum. Jadi jangan langsung kayak judul gitu kalian ketikkan pengaruh buku ini terhadap ini enggak gitu ya. Jadi kalian jangan umum aja. Siapa populasinya? Single mothers. Buat PDF gitu atau gimana cara kalian nyari gitu ya single mothernya aja dulu yang kita cari 5 tahun terakhir batasi gitu ya. Sama nanti mungkin kita tambahkan problem atau apa. Kita baca di jurnal-jurnal 5 tahun terakhir, apapun judulnya, yang penting ada single mother gitu ya, masalah apa nih yang muncul sering terjadi gitu. Jadi kita umum dulu supaya kita punya pengetahuan yang luas gitu ya. Apa sih sebenarnya masalah pada si single mother ini, baru nanti kita fokuskan dari sekian banyak jurnal yang kita baca, nih dari 10 nih yang saya baca jurnalnya, ternyata rata-rata 5 tahun terakhir kebanyakan permasalahannya adalah di B nih gitu ya. Nah, jadi baru nanti kita fokuskan cari data B, emang ada ya data B ini gitu ya. Atau kalian mau melihat permasalahan di anak-anak, ternyata 3 tahun terakhir ini banyak sekali datanya selagi corona ini di rumah, data kekerasan terhadap anak itu meningkat gitu. Padahal sebenarnya kan dia bersama orang tuanya, tapi kenapa dia banyak sekali data kekerasan terhadap anak meningkat. Nah, data-data itu yang kalian kumpulkan gitu ya. Jadi kalian udah dapat, oh ternyata permasalahan yang terjadi ini di populasi ini di beberapa tahun terakhir itu meningkatnya kekerasan di rumah tangga gitu ya. Dikumpulkan datanya dari survei A, B, C, D, E. Sudah ada datanya jelas, itu satu kalian udah punya modal gitu ya. Itu yang akan ditanyakan pertama gitu ya. Datanya permasalahannya apa?
Nah, dari sana nanti teman-teman lihat gitu, oh data ini emang ada, terus dampaknya apa? Kalau memang ini terjadi, so why gitu ya, what gitu ya. Jadi, oh kalau anak-anak itu seperti itu kenapa? Kalau ada kekerasan kenapa? Atau tadi kalau ibunya nggak bonding sama anak kenapa? Nah kita berikan di situ urgensinya sehingga penting nih gitu ya. Saya punya data ada masalah, masalah ini kalau terus berlanjut, nih dampaknya gitu ya. Nah itu yang apa namanya harus kalian sajikan di proposal. Setelah kalian sajikan dampaknya, kalian sajikan satu lagi yang penting adalah apa yang orang ketahui, yang sudah diketahui tentang ini, gitu ya. Orang sudah melakukan penelitian sejauh mana tentang si kekerasan ini. Udah tahu nggak orang? Jangan-jangan kita mulai muncul pertanyaan dari sana, udah ada jawabannya, gitu ya. Jadi kita namanya riset gap ya, teman-teman ya. Kita lihat orang sudah tahu sejauh mana, yang mau kita lakukan apa, gitu. Jadi kita punya masalah, datanya ada, dampaknya ada, kita juga lihat orang memang belum tahu nih, belum dibahas nih, atau orang baru membahas A, saya mau B gitu ya. Jadi ini penting untuk dilakukan. Nah, itu yang memang harus ada dalam proposal penelitian kalian gitu ya, yang paling utama gitu ya. Jadi si fenomena dari fenomena tadi lahir pertanyaan kan tadi dari pertanyaannya kenapa ya banyak anak yang menjadi korban kekerasan padahal dia di rumahnya sendiri selama pandemi dengan orang tuanya gitu ya. Nanti kita lihat udah ada jawabannya belum gitu. Nah, ternyata orang udah tahu sampai A, emang jumlahnya ternyata orang udah tahu gambarannya ternyata yang banyak melakukan adalah ayah. Nanti muncul pertanyaan penelitian lagi. Apa yang terjadi sama ayah? Nah, dari situ baru nanti muncul pertanyaan penelitian gitu ya. Nah, nanti dari situ barulah muncul variabel dan judul gitu ya. Oh, ternyata dari urgensi tadi yang mau saya teliti adalah apa namanya gitu. Misalnya parental bonding gitu ya antara ayah dan anak gitu ya karena selama pandemi ini banyak sekali kekerasan. Jadi yang pertanyaan penelitian saya bagaimana gambaran parental bonding. Nah, udah ada atau belum kan tadi udah kita lihat. Kalau udah ada ngapain kita teliti lagi kan gitu. Nah, jadi belum ada nih gitu ya atau orang baru sampai parental bondingnya aja. Saya mau melihat apa kaitannya dengan waktu yang dihabiskan gitu ya berapa lama gitu atau hubungan family emotional systemnya gitu ya. Baru nanti kita lihat hubungannya. Jadi judulnya muncul pengaruh parental emotional family emotional system ke parental bonding. Nah, baru dari situ tuh dapat judul teman-teman. Jadi jangan penelitian itu judul langsung terus nanti kalian pusing nyari-nyari masalah. Ini judulnya emang ada masalahnya apa enggak ya? Akhirnya lama disuruh ganti lagi judulnya sama pembimbing gitu ya. Tapi kalau kalian udah dari masalah berangkatnya, datanya jelas, itu akan enak. Gitu. Sampai di situ ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi Hafiz ada yang mau ditanyakan? Izin gue bertanya mengenai yang research gap tadi. Misalnya pas saya cari-cari gitu kan, ternyata belum ada yang melakukan penelitian sampai sejauh ini. Akhirnya saya melakukan penelitian sejauh ini gitu. Tapi ternyata itu kesalahan di saya yang saya belum nyari terlalu jauh atau mungkin kayak gimana gitu. Ternyata pembimbing saya nantinya udah mengetahui bahwa banyak udah ada gitu penelitian yang telah membahas ini sebelumnya. Nah itu kira-kira setelah kayak gitu bakal jadi masalah di proposalnya atau enggak? Nah, itu makanya kamu dalam melakukan studi literatur jangan langsung nggak ada bu yang sama, nggak ada bu yang sama, tahu-taunya banyak gitu ya. Nah, makanya dalam studi literatur kita perlu seluas mungkin gitu ya. Jadi tadi kalau saya ajarkan teman-teman ya kalau masih ingat keywordnya itu diganti-ganti. Kalau misalnya kita tentang remaja, teenager, adolescence dimasukkan semua gitu ya sehingga kita bisa dapat berbagai macam gitu ya kata-katanya yang tetap merujuk ke hal yang sama, kita punya luas gitu ya. Kadang dia nyari cuma pakai bahasa Indonesia udah satu kata itu aja walaupun 2 bulan yang dapatnya kan akan itu aja gitu. Nah, jadi makanya kalian juga perlu menyadari perlunya melakukan pencarian keyword itu dengan benar-benar maksimal gitu ya. Diganti sinonimnya, dicari dalam kata lain, dicari dengan kata lain sehingga didapatkan gitu ya. Kadang memang tidak sama persis katanya, tapi memang penelitiannya ini sebenarnya sama gitu nyawanya gitu itu bisa gitu ya. Nah, jadi memang awalnya memang harus kita lakukan semaksimal mungkin untuk melakukan studi literatur. Yang kedua, kalian jangan senang dulu kalau tidak ada penelitian yang sama gitu ya. Jangan-jangan memang tidak penting gitu untuk dilakukan gitu
gitu. Jadi kadang, Bu ini nggak ada loh Bu, ya emang menurut kamu orang nggak ada melakukan ini karena apa ya? Karena memang nggak sesuai konteksnya, itu juga harus kalian perhatikan. Apakah gitu ya, jarang dilakukan ini memang karena ini sesuatu yang cukup baru gitu ya, atau memang tidak relevan gitu. Nah itu juga harus kalian pertimbangkan gitu ya. Jadi apakah harus baru banget Bu? Kalau bisa iya, kalau tidak mungkin ada sesuatu nih gitu ya, atau metodenya atau alat ukurnya yang berbeda gitu ya, atau memang kalaupun daerahnya ini baru di sana Bu, saya mau melihatnya di Minang gitu ya. Tapi itu kalian jangan hanya sekedar mengatakan seperti itu, di Indonesia belum, tapi diberikan penjelasan. Memang bedanya remaja di Minang sama remaja di Jakarta apa gitu, sama-sama remaja. Nah, kalau ada perbedaan dari budaya dijelaskan, makanya harus dilakukan penelitian ulang gitu ya, sehingga mempengaruhi bagaimana dia memandang ini. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan Hafiz, ada yang mau ditanyakan lagi? Mana? Udah Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Nah, jadi si riset problem ini, jadi itu awalnya ya, kalian jangan langsung dijudul. Silakan Tiara, ada yang mau ditanya? Bu, Sekar izin bertanya Bu. Kalau misalnya kita kan meneliti suatu masalah gitu Bu, tapi udah ada penelitian sebelumnya, terus sudah juga ada hasilnya. Tapi hasil yang kita teliti itu berbeda Bu dengan orang itu. Itu apa boleh Bu? Hasil penelitian, gimana maksudnya? Iya Bu, misalnya orang tuh bilang kalau hasilnya tuh A, tapi kita hasilnya B, padahal kasus yang kita angkat itu sama Bu. Ya. Nah, ini ya, apa namanya? Ini sebenarnya salah satu contoh riset problem juga ya. Misalnya ini bukan penelitian kita ya. Ada penelitian sudah membahas A, hasilnya itu B. Yang satu lagi membahas C, itu juga bisa kalian jadikan riset problem gitu ya. Nanti kalian lihat perbedaannya di mana, kok hasilnya bisa berbeda, itu yang mau kalian bahas gitu, itu bisa. Tapi kalau yang kitanya, boleh nggak Bu hasil penelitian kita berbeda dengan orang lain? Ya itu boleh, tapi itu yang harus kalian jelaskan nanti di pembahasan. Kenapa ya kata orang ini, apa namanya, parenting yang paling baik itu katanya yang otoritatif gitu ya, ternyata kita teliti di Minang, ternyata enggak kok, yang otoritarian, yang otoriter yang paling bagus misalnya gitu ya. Nah, itu beda loh hasil penelitian saya dengan sebelumnya, itu nggak apa-apa, tapi itu perlu kalian jelaskan kenapa bisa berbeda gitu di penelitian kalian, itu PR-nya di bagian pembahasan gitu ya. Itu dibahas kenapa dia berbeda gitu. Ya, apa yang membedakan? Oh, ternyata mungkin ada latar belakang yang berbeda, ada ini yang berbeda sehingga mempengaruhi menurut teori ini seperti ini gitu ya. Itu tidak masalah gitu ya, tapi perlu dibahas gitu seperti itu. Jangan-jangan kalian salah metode gitu, bukan. Tapi yang perlu kita bahas adalah mungkin memang ada pengaruh-pengaruh dari data-data demografi yang kita munculkan, makanya perlu dibahas kenapa kira-kira berbeda seperti itu. Silakan Sekar. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, si riset problem ini teman-teman gitu ya, apakah dia karena namanya problem jadi harus negatif gitu ya? Tidak ya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Riset problem itu bisa bersifat praktikal atau teoritikal. Misalnya praktikal, ada mahasiswa saya Bu, di daerah saya banyak sekali gitu ya orang yang ternyata hamilnya di luar nikah sehingga harus diberhentikan sekolah gitu ya. Ada beberapa orang. Itu kan datanya, lapangannya real ya, secara praktis itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan di desa itu, penelitian kita gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti kita angkat menjadi variabel. Atau Bu, di MTSN ini gitu ya, apa namanya, anak-anaknya hampir tiap hari kena panggil terlibat tawuran gitu. Nah, itu kan praktikalnya nanti untuk di suatu tempat itu gitu. Jadi di situ ada permasalahan-permasalahan yang memang pada spesifik grup dan juga bisa diimprove. Atau secara teoritis gitu ya. Jadi teman-teman nanti melihat bahwa ada emang belum banyak, itu bisa karena memang teori ini baru muncul karena majunya zaman gitu ya. Dulu belum ada tentang fear of missing out, tapi sekarang orang karena ada media sosial jadi baru gitu. Jadi ini memang lahan yang baru untuk dikaji misalnya, bisa. Nah, atau juga gitu ya, ada kontradiksi tadi gitu ya, atau mau kalian mau melihat dari sisi lain gitu ya, atau perbedaan karakter partisipan itu bisa. Nah, jadi
Tapi kadang itu kita juga bisa berbeda teori dengan data yang ada gitu ya. Oh, menurut teori gitu ya, orang yang menjadi korban kekerasan gitu ya, itu akan cenderung mengalami permasalahan gitu ya, atau jadi cenderung dia menjadi pasif misalnya seperti itu. Tapi data-data yang didapatkan misalnya di sekolah B banyak sekali anak-anak yang berprestasi. Nah, itu kan sesuatu yang tidak sesuai gitu ya dari teori dan data yang kalian miliki. Nah, itu bisa jadi masalah. Walaupun sebenarnya positif, lebih bagus dong Bu, gitu ya. Nah, itu bisa kalian jadikan masalah penelitian. Jadi bisa kalian bahas kenapa ya, kalau menurut teori harusnya begini, tapi ternyata dia jadinya bagus. Itu yang mau kalian kaji, dan hasil penelitian kalian itu bisa nanti bermanfaat. Oh, ternyata ada loh yang bagus itu ketika ini. Ya, jadi tidak selamanya masalah penelitian itu negatif. Itu ya, sampai di situ bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Oke, jadi sumber-sumber dari masalah penelitian bisa kalian lihat ya. Tapi yang paling penting tentu adanya data dan sumber yang jelas gitu ya, dari mana kalian mendapatkan. Kalau kalian tertarik di bidang politik, ada psikologi politik. Kalau tertarik di bidang gender, ada psikologi gender. Jadi psikologi ini sangat menarik dan luas gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita bahas. Yang penting ada manusianya deh gitu ya. Perilaku apa yang mau kita bahas. Jadi permasalahan itu sebenarnya akan sangat banyak gitu ya. Tapi nanti kalian fokusnya kemana dan data yang tersedia untuk dibahas yang mana gitu ya. Ya, ini caranya tadi hampir sama ya, seperti yang saya bilang, studi literatur umum dulu, fokus, nanti dapat masalah, baru kita fokus studi literatur ke permasalahan penelitian kita, baru dari situ muncul nanti pertanyaan penelitian dan variabel, gitu ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu ya, minggu depan kita lanjutkan lagi terkait struktur dari bab 1 yang kita fokuskan hari ini, mungkin ke bagaimana teman-teman menemukan permasalahan